Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajriati dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 2 semester 1. Saya membuat video ini untuk tugas PAI. Bab 1. Diagnosis jiwa melalui critical thinking. Mengenali diri sendiri. Imam Ghazali berkata, "Ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenali jiwamu." Critical thinking alat diagnosis jiwamu. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manusia jasmani yang berbentuk jasad yang akan terurai oleh tanah. Yang kedua manusia hakiki, manusia yang berbentuk ruh yang akan kembali kepada Allah. Critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun 3 pemahaman yang tauhid. Memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh nabinya, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman, amal soleh, dan perilaku baik. Hati harus bersih dari penyakit ria, sombong, bakil, dan iri dengki. Obati penyakitmu dengan tauhid. Hilangkan kelakuan yang selalu mengikuti hawa nafsu. Isilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal soleh. Bab 2. Komunikasi antar hamba dan Robnya. Komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Komunikasi tauhid atau komunikasi talbiyah. Secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Sang Maha Pencipta. Critical thinking dan komunikasi. Manusia mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat setan, sifat binatang, dan sifat malaikat. Kita harus mengevaluasi diri agar sesuai dengan sifat Allah yang telah dicontohkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Mengenal dirinya sama dengan mengenal Robnya. Komunikasi dengan penciptanya seperti ibadah, zikir, dan berdoa. Sampaikan atau ajak umat yang lain mengenal Allah dan Rasul-Nya. Tangkap dan pahami pesannya. Mengurai dan melaksanakan pesannya. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah mendudukan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang belayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Hajj ayat 65. Bab 3. Tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Karakter beliau yang pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi membuat beliau berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Langkah inovasi dan pembaruan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam kesesatan, dan tenggelam dalam keterpurukan bangsanya. Keyakinan Nabi Ibrahim yang kukuh karena hasil pengolahan akal dan pikirannya akhirnya mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui critical thinking Nabi Ibrahim dan keyakinannya, dari bukti yang telah diverifikasi, berujung pada pencarian Tuhan yang berakhir dengan tesis Nabi Ibrahim bahwa matahari, bulan, dan bintang bukanlah Tuhan. Pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya, dan harus melahirkan keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan. Bab 4. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Secara hakikatnya, bersolawat kepada Nabi Ibrahim adalah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dan mengikuti ajarannya yang telah dicontohkan Rasulullah SAW agar meraih ridha Allah. Bersolawat juga meraih derajat iman, yaitu ada imanul hakiki, imanul haq, imanul a'yan, imanul ilmi, dan imanul al-taqlid. Peta jalan
membangun tauhid melalui kepemimpinan. Proses dan penetapan pembaruan Nabi Ibrahim yaitu pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Objek pembaruan. Objek yaitu ada pada objek pembaruan pola pikir, mindset atau tauhid, dan berpikir secara logis dan rasional. Implementasi tauhid. Dasar kekuasaan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zona kesuksesan, yaitu pemimpin yang memiliki ilmu iman dalam hati. Dan yang kedua, zona kehancuran, yaitu pemimpin yang hanya memiliki syahwat dan amarah. Esensi pembaruan dalam pembangunan karakter kepemimpinan. Modal spiritual yaitu ada dua. Yang pertama, sifat syaitan dan sifat ketuhanan. Bab 5. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Cahaya ajaran. Cahaya keimanan dimulai dari hati, iman, sabar, syukur, ridho, dan sifat filahiyah. Misi ajaran. Dalam surat Ibrahim ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus, yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji, yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi, termasuk diri kita. Strategi membawa ajaran, yaitu kita harus sabar dan tawakal. Allah mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni sabar dan tawakal. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi ajaran diterjemahkan dalam bahasa kehidupan dengan tafsir Al-Baghawi. Ajaran ini disampaikan dengan bahasa kaumnya agar mudah dipahami. Syukur ajaran yang telah diimplementasikan. Syukur implementasi ajaran yaitu maujudu sifat, mencerminkan sifat filahiyah dan akhlak moral, sosial, dan ba'datun thayyibatun warobun ghafur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.